Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Retna Ajeng Wahyuni dengan NIM D1A020599. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan praktikum 3 dan keempat mata kuliah botani. Baiklah, langsung saja memasuki pada laporan praktikum ketiga. Yang pertama adalah daun tunggal dan daun majemuk. Objek yang diperlukan adalah daun nangka, daun ubi kayu, daun lamtoro atau flamboyan, daun karet, dan daun putri malu. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk membedakan daun tunggal dan daun majemuk. Memasuki bagian daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang helainya hanya terdiri dari satu helai tanpa adanya persendian di bagian dasar helai daun tersebut. Pada objek praktikum yang telah ditentukan, yang termasuk ke dalam jenis daun tunggal adalah daun nangka. Selanjutnya adalah daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang memiliki satu tangkai daun dengan lebih dari satu helai daun yang duduk pada cabang-cabang ibu tangkai daun. Pada objek praktikum yang telah ditentukan, yang termasuk ke dalam jenis daun majemuk adalah daun singkong, daun flamboyan, daun karet, dan daun putri malu. Pengamatan kedua pada praktikum ketiga adalah circumscriptio atau bentuk bangun daun. Objek yang diperlukan adalah daun teratai besar, daun jarak, daun nangka, daun sirsak atau serikaya, dan daun kamboja. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membedakan macam-macam bangun daun. Di sini kita memiliki daun teratai. Daun teratai memiliki bentuk bangun bulat atau bundar dengan istilah orbicularis dengan perbandingan panjang dan lebar 1:1. Daun selanjutnya adalah daun jarak. Daun jarak memiliki bentuk bangun perisai atau peltatus dengan daun yang biasanya bulat mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun, melainkan pada bagian tengah helaian daun. Selanjutnya adalah daun kamboja. Daun kamboja memiliki bentuk bangun langsat atau lancelotus dengan perbandingan panjang dan lebar 3-5:1. Selanjutnya adalah daun sirsak. Daun sirsak memiliki bentuk bangun daun memanjang atau oblongus dengan perbandingan panjang dan lebar 2,5-3:1. Yang terakhir adalah daun nangka. Daun nangka memiliki bangun daun jorong atau ovalis atau eliptikus dengan perbandingan panjang dan lebar 1,5-2:1. Pengamatan ketiga adalah apex foli atau bentuk ujung daun dengan objek daun oleander, daun sirsak, daun teratai, daun jambu monyet, daun bayam, dan daun agave. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah untuk membedakan macam-macam ujung daun atau apex foli. Objek pertama pada apex foli adalah daun oleander. Daun oleander memiliki bentuk ujung daun runcing atau akutus dengan kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang daun sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Objek kedua adalah daun sirsak. Daun sirsak memiliki ujung daun meruncing atau acuminatus seperti pada ujung daun yang meruncing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan meruncing. Memasuki objek ketiga, yaitu daun teratai. Daun teratai memiliki ujung daun membulat atau rotundatus seperti pada ujung daun tumpul, tetapi tidak membentuk sudut sama sekali, sehingga ujung daun merupakan semacam suatu busur. Biasanya terdapat pada daun yang bulat. Selanjutnya adalah objek keempat, yaitu daun jambu monyet. Daun jenis ini memiliki bentuk ujung daun rompang atau truncatus karena ujung daun tampak sebagai garis yang rata. Objek kelima, daun bayam. Daun bayam memiliki bentuk ujung daun terbelah atau ratutus. Ujung daun memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang sangat jelas, kadang-kadang hanya akan terlihat jelas jika dilakukan pemeriksaan teliti. Objek terakhir yaitu daun agave. Daun ini memiliki bentuk ujung daun berduri atau mukronatus, karena jika ujung daun ditutupi oleh suatu bagian yang runcing keras atau berduri. Selanjutnya kita memasuki laporan pada praktikum keempat. Pengamatan pertama pada praktikum keempat adalah margo foli atau tepi daun. Objek yang diperlukan adalah daun nangka, daun terong atau daun jarak, daun kluih, dan daun ubi kayu. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah untuk membedakan macam-macam tepi daun atau margo foli. Objek pertama yaitu daun nangka dengan tepi daun rata
karena tepi daun tidak bertoreh. Selanjutnya daun terong. Memiliki tepi daun berlekuk menyirip atau pinnatilobus karena tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip. Objek ketiga adalah daun jarak. Daun jarak memiliki tepi daun berlekuk menjari atau palmatilobus karena jika tepi berlekuk dan susunan tulang daun menjari. Objek terakhir adalah daun singkong, yaitu dengan tepi daun berbagi menjari atau palmatipartitus karena tepi berbagi dan susunan tulang daun menjari. Memasuki pengamatan kedua pada praktikum keempat, yaitu nevarsio atau pertulangan daun. Objek yang dibutuhkan adalah daun mangga, daun pepaya, daun lada atau daun sirih atau daun senduduk, dan daun tebu. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah untuk membedakan macam-macam pertulangan daun. Objek pertama, yaitu daun mangga. Daun mangga memiliki tulang daun menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Objek kedua, yaitu daun pepaya. Daun pepaya memiliki tulang daun menjari. Tanaman ini mempunyai satu tulang daun yang besar dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Objek ketiga, yaitu daun sirih. Daun sirih memiliki jenis tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Yang terakhir adalah daun tebu. Daun ini memiliki bentuk tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar, mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Bahkan tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Pengamatan ketiga, yaitu permukaan daun. Objek yang diperlukan adalah daun kopi, daun ubi rambat, daun pisang, daun jati, daun jambu biji, dan daun durian. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah untuk membedakan macam-macam permukaan daun. Objek pertama, yaitu daun kopi. Dengan permukaan daun memiliki sifat licin atau levis, yang dalam hal ini permukaan daun dapat kelihatan mengkilat atau nitiditus. Objek kedua, yaitu daun ketela rambat. Dengan permukaan suram atau opakus, karena permukaan daun ketela rambat terlihat kasar dan tidak mengkilat. Objek ketiga, yaitu daun pisang, dengan permukaan daun berselaput lilin atau pruinosus, karena daun pisang terlihat mengkilat seperti berlapis lilin. Objek keempat, daun jati. Daun ini memiliki permukaan daun yang kasar atau skaber, karena daun jati memiliki permukaan daun yang keset. Memasuki objek kelima, daun jambu biji. Daun jambu biji memiliki permukaan daun berkerut atau rugosus, karena daun jambu biji memiliki permukaan daun yang berkerut. Objek terakhir, daun durian, memiliki permukaan daun bersisik atau lepidus, karena bagian bawah daun durian terasa kasar seperti bersisik. Yeay, memasuki pengamatan terakhir pada praktikum keempat, yaitu tata letak daun pada batang. Objek yang diperlukan adalah batang dan daun serikaya, batang dan daun kembang sepatu, serta batang dan daun nangka. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui tata letak daun dan rumus daun. Memasuki objek pertama, yaitu batang dan daun serikaya. Tanaman serikaya memiliki pola tata letak daun berseling. Batang serikaya hanya memiliki satu daun, sehingga tata letak daunnya adalah tunggal tersebar atau folio sparsa. Arah tumbuh batang tegak lurus dan tipe percabangannya adalah monopodial, yaitu batang pokok tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. Objek kedua, yaitu batang dan daun kembang sepatu. Pada kembang sepatu diketahui bahwa daunnya memiliki rumus daun atau divergensi 2/5, di mana untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan, garis spiral mengelilingi batang sebanyak 2 kali, dan jumlah daun yang dilewati oleh garis spiral sebanyak 3 daun. Besar sudut atau sudut divergensi antara dua daun tanaman kembang sepatu yaitu 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Objek terakhir cek, yaitu batang dan daun nangka. Tata letak pada tanaman nangka adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Pada setiap buku-buku tanaman hanya terdapat satu helai daun saja. Daun tegak lurus dengan daun pertama melalui garis spiral yang terbentuk dan mengelilingi batang sebanyak 2 kali. Daun yang dilewati selama itu sebanyak 5 daun. Wah, ternyata laporannya udah selesai nih.
Demikianlah video saya pada kali ini. Saya Rano Ajeng Wahyuni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.